beliau buat saya bukan saja seorang pimpinan rektor Universitas Winaya Mukti, tapi bagi saya beliau adalah ibu, sahabat, teman. Selalu sabar menghadapi saya, selalu sabar menghadapi karyawan-karyawannya. Ini merupakan sosok pejuang wanita lah ya, yang bisa bagaimana mempertahankan, mengeksistensikan UNWIM dari sekarang sampai ke depan. Jadi beliau punya di dalam brain power-nya punya rencana induk untuk ke depan, bagaimana menjalankan visi ke depan. Butuh internasional dengan agroekotechnopreneur, mengangkat kearifan lokal. Sosok Bu Aing itu sebetulnya pribadi yang sangat sederhana. Waktu kuliah itu beliau cukup untuk memotivasi teman-temannya supaya bisa lebih bekerja lebih keras, menuntut ilmu lebih semangat lagi. Saya doakan semoga Bu Aing ini tetap menjadi pribadi yang tangguh dan juga bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, terutama juga untuk keluarganya. Apa cirinya dosen yang terbaik? Dosen yang terbaik itu bisa mentransfer, bukan hanya menyampaikan, tetapi mentransfer apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, baik itu dari pengalaman, ilmu pengetahuan, atau skill itu kepada para mahasiswa. Tujuannya apa? Agar mahasiswa, saya selalu mengatakan, kita mentransfer ilmu pengetahuan kita agar mahasiswa kita itu lebih pintar dari kita. Saya selalu mengatakan pada para mahasiswa, saya akan sangat senang dan saya akan sangat bangga apabila mahasiswa saya lebih pintar daripada saya. Membantu perekonomian masyarakat di desa, itu sebetulnya cita-cita saya ketika saya masuk ke Fakultas Pertanian gitu. Tapi ternyata setelah jadi dosen juga itu bisa saya lakukan, jadi saya sering terjun ke masyarakat gitu. Waktu saya memang lebih banyak dicurahkan untuk belajar, makanya hobi saya membaca gitu ya. Hobi saya membaca. Waktu saya lebih banyak dicurahkan untuk membaca buku apapun gitu, termasuk Kopingho saya baca gitu ya, karena saya memang senang gitu. Saya senang membaca, termasuk komik-komik itu saya baca, tapi saya tidak suka yang cerita-cerita bukan alay ya, mungkin romantis gitu saya nggak suka gitu, tapi saya sukanya adalah cerita-cerita perjuangan, kerja keras kayak Musashi dan sebagainya, saya suka gitu ya. Karena saya ini keluarga besar, saya 8 bersaudara, saya anak ke-7. Dalam keluarga saya dari 8 bersaudara itu, saya selalu orang tua saya itu diikat dalam hubungan keluarga yang sangat erat, sangat dekat. Ketika satu orang memiliki sesuatu kelebihan, maka dia harus berbagi pada saudara-saudaranya yang lain gitu. Nah, setelah orang tua saya tidak ada juga, alhamdulillah kami tetap selalu melakukan pertemuan keluarga. Biasanya kalau nggak ada COVID kan kita ada arisan keluarga ya. Kemudian sekarang saya juga, kebetulan suami saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Mendadak gitu ya, tanpa nggak sakit lama karena kena serangan jantung. Jadi kami membina keluarga itu seperti dengan teman. Beliau tidak pernah membatasi gerak saya untuk terus berkiprah, untuk mengembangkan karir, untuk mengabdikan diri di UNWIM. Malah beliau juga ikut kalau ada kegiatan-kegiatan di UNWIM, beliau support, dan beliau juga dekat dengan karyawan-karyawan di UNWIM. Jadi ketika beliau pergi, bukan saya saja yang kehilangan, tapi teman-teman saya juga kehilangan semuanya. Saya mungkin termasuk orang yang serius gitu ya, jarang bercanda. Tetapi suami saya adalah orang yang sangat supel, sering bercanda, dan sedikit juga mempengaruhi akhirnya kepribadian saya. Kadang-kadang saya suka juga nyeletuk, sampai teman-teman heran, kok Bu Rektor bisa bercanda gitu. Karena itu sebetulnya mungkin hanya terbawa saja gitu. Jadi suami saya lebih dekat kepada teman-teman saya dibandingkan saya sendiri gitu. Karena dia sangat familiar gitu.
setiap orang yang kehilangan pasti akan mengalami rasa sedih, duka. Tetapi banyak saudara dan teman-teman yang menguatkan saya. Saya punya tugas untuk tetap membesarkan UNWIM. Itu yang membuat, dan saya punya keluarga besar yang selalu mendukung saya dan membutuhkan saya. Itulah yang membuat saya kuat, membuat saya tegar harus terus berkiprah. Jadi karena saya memang orang yang tidak supel, jadi kurang banyak bergaul, termasuk juga ketika kuliah juga kepribadian saya masih seperti itu. Jadi memang orang pendiam, tidak pernah bergaul. Ketika sudah menjadi dosen, mungkin baru saya terasah gitu ya, kemampuan saya untuk berdiskusi itu terasah ketika saya sudah bekerja gitu. Jadi semua potensi yang ada pada diri saya, yang Allah berikan kepada saya itu baru berkembang ketika saya menjadi dosen. Jadi alhamdulillah, saya syukuri apa yang ditakdirkan oleh Allah ketika saya menjadi dosen, karena disitulah saya bisa berkembang, bisa berkiprah, bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Sebetulnya menjadi dosen bagi seorang perempuan, katakan pendidik lah, apapun itu ya, menjadi guru, menjadi dosen, bagi seorang perempuan itu adalah pilihan yang paling tepat. Bukan karena saya dosen, bukan. Bagi seorang perempuan, menjadi guru atau dosen atau yang berkiprah di bidang pendidikan itu adalah pilihan yang paling tepat kalau mau berkarir. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena seorang perempuan secara naluri itu adalah selalu di dalam keluarga juga menjadi pendidik pertama kepada anak-anaknya kan? Bukan seorang ayah yang mendidik pertama, memang ayah yang memberikan, mentalkin, memberikan, mengadani anaknya ketika baru lahir. Tapi dalam tumbuh kembang seorang anak, ibulah yang paling pertama mengajarkan apapun kepada anak. Ada yang saya perhatikan selama ini, beliau itu tidak pernah marah seperti saya kalau ada kesalahan di stafnya. Jadi diam saja. Tapi walaupun bagaimana, saya dengan adanya sikap direktur seperti itu, saya harus lebih berhati-hati. Dan sekarang saya jadi Warek 1, saya harus lebih tahu apa yang harus saya kerjakan untuk membahagiakan direktur. Dan beliau termasuk orang yang baik, sangat baik sebagai sahabat. Sebagai atasan, beliau adalah orang yang tegas, kemudian beliau juga orang yang disiplin, kemudian beliau adalah orang yang tentunya orang yang cerdas dan pandai, dan beliau sangat memperhatikan terhadap bawahan.